kabarnya? Semoga adik-adik hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Di dalam KPK dan FPB, kita harus memahami yang namanya kelipatan dari, kelipatan persekutuan, faktor dari, faktor persekutuan, faktorisasi, dan bilangan prima, sehingga adik-adik akan lebih mudah memahami tentang materi KPK dan FPB. Baiklah adik-adik, kita akan memulai materi kita hari ini. Jangan lupa adik-adik klik like dan subscribe. Oke. Tentukan kelipatan dari 3. Kelipatan dari 3. Dan kelipatan itu artinya ditambah-tambahkan ya dek, atau dikali 3. Jadi 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15, tambah 3 18, tambah 3 21, tambah 3 24, dan seterusnya. Kelipatan 7 14 21 28 35 42, dan seterusnya. 10 20 30 40 50, dan seterusnya. 25 50 75 100 125, dan seterusnya. Tentukan kelipatan persekutuan dari. Tadi kita udah belajar kelipatan. Kalau kelipatan itu hanya ditambah, dan ditambah. Jadi kalau adik-adik tahu perkalian, pasti sangat mudah mengerjakan kelipatan. Lalu kalau ada kelipatan persekutuan dari, mana yang sama di antara kelipatan itu, itulah persekutuannya. Seperti ini cara mengerjakannya adik-adik. 3 sama dengan 3 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, tambah 3 lagi 15, 18, 21, 24, 27, 30. Kalau 4 8, 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, 24, 28, 32. Setelah kita membuat kelipatan dari 3,
dan kelipatan dari 4, maka kita cari mana yang sama. Di sini ada 3, di sini tidak ada, 6 tidak ada, 9 tidak ada, 12. Lingkarin. Terus 15 tidak ada, 18 tidak ada, 21 tidak ada, 24 sama-sama ada. Maka inilah persekutuannya, kelipatan persekutuan. Maka kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 sama dengan 12 dan 24. Oke. Contoh kedua, 5 dan 6. Maka yang pertama kita cari adalah kelipatan dari 5. Kelipatan dari 5 adalah 5 tambah 5, 10, tambah 5, 15, 20, 25, 30, 35. 6 berarti 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Nah, mana yang sama di antara kelipatan dari 5 dan 6? Maka itulah kelipatan persekutuannya. Kita perhatikan, kita periksa satu-satu. 24 tidak ada, 25 tidak ada, 30 sama-sama. Berarti kelipatan persekutuannya adalah, maka kelipatan persekutuannya yaitu 30. Tentukan faktor dari 12. Cara mengerjakan faktor dari 12 ini, kita bisa mencari berapa kali berapa supaya hasilnya 12. Contohnya 12 itu berarti 1 kali 12 sama dengan 12. Terus 2 kali 6 sama dengan 12. Terus berapa kali lagi? 3 kali 4 sama dengan 12. Masih ada lagi nggak ya yang hasilnya 12? 5 tidak, 6 sudah ada. Nah, maka faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sekarang faktor dari 55. 55 itu berapa kali berapa supaya hasilnya 55. 1 kali 55 sama dengan 55. Terus 5 kali 11 sama dengan 55. Setelah ini tidak ada lagi adik-adik. Maka faktor dari 55 adalah 1
5, 11, dan 55. 1, 5, 11, dan 55. 1 kali 24 sama dengan 24. 2 kali 12 sama dengan 24. 3 kali 8 sama dengan 24. Terus berapa lagi? 4 kali 6 sama dengan 24. Maka faktor dari 24 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kalau 63, 1 kali 63 sama dengan 63. Kalau 2 nggak bisa ya. 3 kali 21 sama dengan 63. 7 kali 9 sama dengan 63. Maka faktor dari 63 adalah 1, 3, 7, 9, 21, dan 63. Tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 9. Tadi adik-adik kita sudah belajar tentang faktor dari. Sekarang kita masuk faktor persekutuan dari. Kalau dikatakan persekutuan, berarti di dalam faktor dari 6 dan 9 mana yang sama, maka itulah faktor persekutuannya. Mari kita kerjakan 6 dan 9. Kita cari dulu faktor dari 6. Faktor 6. 6 itu berarti 1 kali 6 sama dengan 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Ada lagi nggak adik-adik? Tidak ada lagi. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Sekarang kita cari faktor dari 9. Faktor dari 9. Kalau 9 berarti 1 kali 9 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Nah, kita sudah mengetahui faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 9 adalah 1, 3, dan 9. Mana di antara faktor dari 6 dan faktor dari 9 yang sama, yaitu 1, 3. Oke, sudah habis. Maka faktor persekutuan dari 6 dan 9 adalah 1 dan 3.
tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20. Maka kita cari dulu faktor dari 16. Faktor dari 16. Berapa kali berapa supaya 16? Berarti 1 kali 16 sama dengan 16. Terus 2 kali 8 sama dengan 16. Terus berapa lagi adik-adik? 3 ada nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Tidak ada. Terus 4 dong. 4 kali 4 sama dengan 16. Ada lagi nggak ya adik-adik? 4, 5 tidak, 6 tidak, 7, 8 sudah ada, 9, 10 sudah mentok. Maka faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Yang ini ya adik-adik ya. Sama. Oke. Sekarang kita cari faktor dari 20. Faktor dari 20. Berapa kali berapa supaya 20? 1 kali 20 sama dengan 20. 3 ada nggak adik-adik? Tidak. 2 kali 10 sama dengan 20. 3 nggak ada. Berarti 4 kali 5 sama dengan 20. 6 bisa nggak adik-adik? Enggak. 7, 8, 9, 10 tidak lagi, sudah mentok ya, udah di 10 soalnya. Nah, kita buat faktor dari 20. 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, faktor dari 16 dan faktor dari 20 kita lihat mana yang sama, yaitu 1, 2, 4, 5 tidak. Maka faktor dari 16, faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1, 2, dan 4. Faktor prima dari 15. Kita bisa membuat pohon faktor. 15, kita bikin oret-oretannya ya. 15 bagi 3. Bagi 3 sama dengan 5. Nah, sudah merupakan bilangan prima. 3 ini merupakan bilangan prima. 5 merupakan bilangan prima. Artinya tidak bisa lagi dibagi. 5 juga tidak bisa lagi dibagi, kecuali hanya bagi 1 dan bagi angka itu sendiri. Maka faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5. Selanjutnya 18. Kita bikin pohon faktornya. 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 bagi 3 sama dengan 3. Maka faktor primanya adalah 2, 3. Kita tulis 2 dan 3. Di sini 3-nya ada 2, tetapi kita cukup menulis 1 saja ya, mewakili dari angka 3 ini.
21. Kita bikin 21. 21 bagi 3 sama dengan 7. 3 sudah merupakan bilangan prima. 7 juga sudah merupakan bilangan prima. Maka faktor prima dari 21 adalah 3 dan 7. Ini soalnya faktorisasi dari 15, 18, dan 21. Tadi kita sudah belajar faktor prima dari. Nah, saya sengaja membuat soal yang sama, tetapi perintah yang berbeda. Nah, kalau faktor prima tadi menulis yaitu bilangan primanya. Kalau faktorisasi, misalnya faktorisasi dari 15 berarti setelah kita membuat pohon faktor, ini adalah faktor primanya. Hanya beda penulisan, maka faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Hanya bentuk penulisannya saja. Faktorisasi dari 18. Nah, ini tadi pohon faktornya ya kan? 2 kali 3 kali 3. Maka tulis 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Faktorisasi dari 21, 3 kali 7. Seperti itu adik-adik. Kita lanjut contoh soal keempat. Faktorisasi dari 30. Pertama-tama kita membuat pohon faktornya di sini saja ya. 30 bagi 2. Bagi 2 sama dengan 15. 15 bagi 3 sama dengan 5. 2 merupakan bilangan prima. 3 dan 5. Maka faktorisasi dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi dari 42. Kita buat pohon faktornya. 42 bagi 2 sama dengan 21. 21 bagi 3 sama dengan 7. 2 merupakan bilangan prima, 3 merupakan bilangan prima, 7 merupakan bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. 2 kali 3 kali 7. Tentukan KPK dari 12 dan 16. Pertama-tama kita membuat pohon faktor dulu. Pohon faktor dari 12. 12 bagi 2 6 bagi 2 3. Maka faktorisasi dari 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi dari 16, kita buat pohon faktornya. 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2. Maka faktorisasi dari 16 yaitu 2 pangkat 1 2 3 4. 2 pangkat 4. Setelah kita sudah buat faktorisasi, maka kita tentukan KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya adik-adik. Nah, tetapi dalam kelipatan persekutuan terkecil ini justru jika ada
angka atau berpasangan, berteman di sini di atas 2 pangkat 2 ya. Kalau 16 ini 2 pangkat 4. Yang diambil atau yang ditulis pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 4. Nah, di sini ada 3, sementara di faktorisasi dari 16 tidak ada angka 3. Nah, jika dia tidak punya pasangan, itu ditulis ya adik-adik. 2 pangkat 4 sama dengan 16 kali 3. Maka 16 kali 3 sama dengan 48. Tentukan KPK dari 15 dan 20. Pertama-tama kita membuat pohon faktor dulu, yaitu 15. 15 bagi 3, karena 15 bagi 2 tidak bisa, maka bagi 3. 15 bagi 3, 5. Faktorisasi dari 15 sama dengan 3 kali 5. Faktorisasi dari 20. Sekarang kita buat pohon faktor dari angka 20. Bagi 2, 10. Bagi 2, 5. Maka faktorisasi dari 20, 2 pangkat 2 kali 5. Setelah itu kita tentukan KPK-nya. KPK. Nah, di sini kita lihat dari angka yang terkecil, yaitu urutan angkanya yaitu 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 2, tetapi di atas tidak ada. Jika tidak punya pasangan pada KPK, itu ditulis 2 pangkat 2 kali, di atas ada 3, di bawah tidak punya teman, ditulis. Di atas ada angka 5, di bawah ada angka 5, maka ditulis cukup satu saja angka 5-nya, yaitu mewakili ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2, 4 kali 3 kali 5 sama dengan 6. Tentukan FPB dari 15 dan 20. Nah, mencari FPB sama dengan KPK, yaitu pertama-tama kita harus membuat pohon faktornya dulu, membuat faktorisasinya, baru kita tentukan. Oke, kita membuat pohon faktor dari 15. 15 bagi 3, 5. Nah, maka faktorisasi dari 15 sama dengan 3 kali 5. 20 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Maka faktorisasi dari 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Kita sudah bisa menentukan FPB-nya. Nah, perbedaan di KPK dan FPB adalah jika di KPK itu ada angka yang mempunyai pasangan atau teman, maka diambil pangkat terbesar jika di KPK. Sedangkan di FPB, jika ada yang punya pasangan atau teman, maka yang diambil pangkat terkecil. Nah, perbedaan berikutnya, di FPB, jika tidak mempunyai teman, tidak ditulis. Sedangkan di KPK, jika tidak punya teman atau pasangan, harus ditulis. Nah, dari sini kita bisa lihat, di sini ada angka 3, tetapi di faktorisasi dari 20 tidak ada, maka tidak ditulis. Di sini ada 2 pangkat 2, sedangkan di atas tidak ada 2 pangkat 2, maka tidak ditulis.
di atas ada angka 5, ada angka 5, maka ditulis yaitu FPB-nya adalah 5. Tentukan FPB dari 36 dan 40. Kita membuat pohon faktor dulu ya. 36 bagi 2 sama dengan 18. Bagi 2 sama dengan 9. Bagi 3 sama dengan 3. Faktorisasi dari 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 pangkat 2. Nah, sekarang 40 bagi 2 20, bagi 2 10, bagi 2 5. Maka faktorisasi dari 40 adalah 2 pangkat 3 kali 5. Kita menentukan FPB-nya. FPB sama dengan, kita lihat di sini ada 2 pangkat 2, di sini ada 2 pangkat 3. Sama-sama punya teman, tetapi di atas pangkatnya 2, di bawah pangkatnya 3. Jadi lebih tinggi 2 pangkat 3. Di dalam FPB yang diambil jika ada punya pasangan, diambil adalah pangkat terkecil atau terendah, yaitu 2 pangkat 2. Lalu di sini ada 3 pangkat 2. Di sini tidak ada, maka tidak ditulis. Di sini ada angka 5, di sini tidak ada, maka tidak ditulis. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Baiklah adik-adik, materi kita hari ini sudah selesai. Apabila adik-adik ada yang belum paham, boleh menulis di komentar. Oke adik-adik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi adik-adik semua, dan sampai ketemu lagi.